Bismillahirrahmanirrahim. Hello, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Oke, hari ini hari Jumat tanggal 17 Januari 2025. Kita akan kembali share ya analisa di XAU USD atau di gold ya. Oke, kita langsung dari time frame di daily. Kemarin di daily muncul candle bullish ya. Momentumnya juga meneruskan bullish dari 2 hari berturut-turut ya, mulai dari hari Rabu, Selasa, Rabu, Kamis ya, 3 hari berturut-turut itu candle bullish ya, berjajar berturut-turut. Ini menandakan adanya buyer momentum yang cukup kuat ya. Sekarang berada di level order block, ditahan di sini. Yang jelas secara pattern ya, ini kemarin guys sudah kita tandain dari beberapa waktu sebelumnya bahwasanya emas ini lagi sedang konsolidasi, sedang membentuk pattern symmetrical triangle. Asumsi saya itu harga akan akumulasi dulu karena ini sebuah liquidity, dia ambil lalu baru naik dan ternyata tidak. Kemarin itu memang hari Selasa, Senin itu turun hampir 400 pip, kemudian dia rebound atau kembali ke atas, dan sekarang sudah jelas ini saya bisa bilang bahwasanya untuk symmetrical triangle valid, bahwasanya ini udah breakout. Kemudian kemungkinan akan cari retracement lalu melanjutkan harga ini ke arah level yang lebih tinggi. Saya melihat bahwasanya adanya potensi membentuk all time high baru lagi karena secara daily strukturnya sudah valid ya, artinya sudah ambil inducement ya, sudah ambil pullback, kemudian all time high di harga 2790.11 ini sudah menjadi high yang valid ya. Ketika nanti di break ya, otomatis ini akan menjadi break of structure di daily. Nah, artinya kita memang harus switching ya dari beberapa paparan ya. Sebelumnya kita bearish momentum di H4 ya, kemudian di daily-nya juga sudah ambil inducement ya. Kita tetap hati-hati ya untuk daily-nya. Di level-level ini akan ada sebuah harusnya ada konfirmasi ya di sini, apakah nanti ini bisa lanjut untuk break of structure. Yang jelas ini menjadi key levelnya. Akan tetapi kalau di sini terdapat rejection nanti, harga emas ini akan tertolak cukup dalam. Tapi kalau ini berhasil break ya, saya pikir harganya akan terus naik terus ya, koreksi naik begitu ya. Jadi isu tentang gencatan senjata saya pikir tidak berpengaruh karena memang emas ini selama ini sudah menjadi safe haven ya, dan dibarengi dengan pergerakan bank sentral, terutama bank sentral dunia yang menyimpan aset emas atau membeli emas dalam jumlah yang cukup besar. Dan beberapa waktu ke depan salah satunya ada perayaan Imlek ya, ini juga bisa mendorong emas ini juga menjadi naik lebih tinggi karena permintaan emas yang pastinya akan lebih besar ya. Dan di sekitar tanggal 20 sampai 29 itu kan kita akan cek lagi ya nanti untuk jadwal kalender ekonominya. Yang jelas ada pelantikan Presiden Amerika ya, Donald Trump. Inaugurasinya dia akan disahkan, dan banyak beberapa analis berpendapat bahwasanya dengan dilantiknya Donald Trump ini akan membawa dampak yang cukup besar ya terhadap ekonomi Amerika Serikat, kemudian kebijakan moneter, dan tentunya juga akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap emas sebagai safe haven ya, atau alat penyimpan investasi lah, seperti itu ya. Oke, kita akan coba baca secara technical. Oke, sekarang di daily-nya kita akan melihat bahwasanya ini sebuah bullish momentum yang cukup rapat dan besar, dan sudah break ya dari trendline triangle-nya, dan ini bullish momentum ya. Misalkan sell ya, kita hanya untuk cari koreksinya saja. Jadi kalau berharap menjadikan bos di H4, bos bearish
Ya masih ada lah kemungkinan, tapi saya pikir ini lebih kecil ya, agak sedikit menipis kalau jadi pertimbangan dari melihat kondisi ekonomi saat ini ya. Oke, di daily-nya seperti itu. Kita akan pindahkan ya untuk batas breakout. Di previous daily high-nya kemarin sudah berhasil breakout jauh di atas dari previous daily high-nya. Kita akan pindahkan menjadi di harga 2724.80. Kemudian untuk batas breakout di daily-nya di bawah itu previous daily low-nya di 2690.05. Ya, ini semalam saya nggak trade ya, sudah kena stop loss lagi. Ya udah, saya istirahat aja, saya nggak usah trading dulu, biar kita lihat pergerakannya, biar enak lah. Karena ngebuy-nya juga terus terang kemarin kita tunggu nggak masuk ke area, nggak dapat NTN buy ya, jadi koreksi untuk buy nggak dapat, ngeselnya untuk ke dalam ke bawah juga malah kena stop loss ya. Ya sudah gitu, nggak bagus. Oke, di daily-nya seperti itu. Kita pindah sebentar. Saya tadi menemukan ya di daily itu, saya coba analisa sebelum saya bikin video, saya coba gambar. Nah, ini ada probabilitas ya, kemungkinan ini kan jadi titik bawahnya, kemudian kita tarik dari Fibo ini ke Fibo atas dan pakai Fibonacci extension ya, atau ekspansi ya. Jadi kita akan mencari target. Sebenarnya targetnya itu akan sampai mana sih? Jadi minimal di area-area situ akan ada reaksi, ada sebuah level-level kunci atau level support atau level resisten ya, yang biasanya ini diukur dengan Fibonacci ya. Jadi di level 0786 itu di harga 2732 ya, ini hampir masuk area situ, dan saya pikir di situ juga nanti akan ada reaksi. Kenapa ada reaksi? Karena kita lihat di sini di sebelah kiri ini kan sebuah kalau daily-nya ini sebuah drop base drop ya. Nah, kemarin sempat sentuh ya, sudah dimitigasi walaupun belum sampai semuanya, tapi ini saya pikir juga menjadi sebuah area yang harus kita perhatikan. Di harga 2732 ini menjadi target untuk pertamanya dari kenaikan ini ya, dari lower low kemudian dia lower high. Kalau dari perspektif ini ya, ini menjadi low kemudian ini high low, ini kemudian dia berusaha untuk membuat sebuah higher high ya. Di sini ada levelnya di 2732, bahkan bisa sampai di level 2773.12. Ini akan menjadi level yang dituju ya untuk area target buy ya. Ini kan juga ada order block, pastinya akan ada reaksi di sini ya. Kalau di sini ada, ini sebuah area ekstrim ya di daily-nya. Kalau di sini ada sebuah konfirmasi entry ya, artinya ini akan ada rejection, kemungkinan juga harga akan turun dulu. Sampai mana ya, kalau misalkan trade di intraday ya cari fix RR aja. Oke, seperti itu ya di daily-nya. Oke, kita akan pindahkan ke H4. Oke, di struktur H4 masih bertahan dalam bullish channel-nya dan sudah berhasil, justru dia keluar dari bullish channel di atas kompresinya ini terlihat nampak jelas kuat bullish ya, kuat banget bullishnya. Satu break dari triangle, kemudian dia break atas, justru di sini memang agak nggak begitu biasa ya. Biasanya ada rejection kemudian turun ya, artinya ini apa, dia melebar, dia expansion ya, dia melebar areanya. Di sini juga areanya menjadi area, sebuah area order block, ada area supply, dan sepertinya tidak ada implikasi apa-apa. Jadi masih hanya tertahan saja. Wajar karena sudah 3 kali sentuhan ya, 1, 2, 3, sudah tidak fresh lagi. Jadi maybe ini sebuah liquidity, karena ini bukan order block yang bagus menurut saya. Order block yang bagus tetap di atas, ini akan disapu dulu sama harga. Jadi misalkan buy pun ya kita cari retracement untuk buy, tapi kalau misalkan dia naik terus nggak ada retrace ya gimana, nabrak masa ya. Saya sih nggak bukan areanya kita ya, nggak bisa entry juga. Malah kemarin tuh areanya POI-nya di kita ngesal, tapi ya cok dibalas cok. Ya itulah kenyataan di trading tuh seperti itu.
kita tidak bisa memastikan harga itu, market itu seperti apa ya. Artinya secara realita kita itu harus bisa menerima kondisi bahwasanya apa yang kita analisakan itu bisa gagal gitu ya. Jadi belum tentu pasti profit. Mindset seperti itulah yang akan kita terus jaga biar kita bisa survive, biar kita itu bisa jangka panjang bertahan di dunia industri ini ya. Walaupun ini sekarang kita semua saya yakin ya struggle, karena trading itu nggak gampang. Trading itu cukup sulit dan penuh tantangan ya. Yang bisa kita atur hanyalah resikonya. Artinya apa ya, money managementnya itu ya. Kemarin saya sempat singgung tentang cash management, yaitu salah satu cara atau metode yang bisa kita upayakan untuk mendapatkan opportunity begitu ya. Jadi secara market ya, kita nggak bisa mau metode apapun ya. Saya juga sudah beberapa kali sampaikan ya bahwasanya metode itu bukan jaminan kita pasti profit, tapi alasan kita untuk entry itu ya. Walaupun itu menjadi sebuah keputusan yang artinya salah atau memang setup yang gagal, ya itu bagian dari sebuah risiko gitu ya. Jadi namanya market ya, nggak pernah ada yang tahu hasilnya bakal seperti apa, tapi kita bisa mengumpulkan data-data, kita bisa menganalisa area-area penting yang kita bisa jadikan area penting untuk entry maupun exitnya. Oke, kita lanjutkan untuk 4 jam. Sebenarnya ini masih dalam, terus terang di 4 jamnya ini kan secara market structure ini masih bearish ya. Jadi ketika all time high-nya ini nanti di break, di candle, otomatis chance of character di 4 jam ini akan berubah menjadi chance of character bullish gitu ya. Tapi kalau kita mengikuti dari sinyal dari chance of character H4 ini ya, maybe kita bisa cari kesempatan atau opportunity di area ekstrim ini ya. Di sini juga masih ada fair value gap, masih ada area penting order block di area ekstrim banget ya. Di sini sudah, jadi kalau misalnya kita entry di sini ya batas resikonya ya berada di luar atau di atasnya sedikit dari all time high gitu ya. Kemungkinan di sini akan banyak stop loss sih. Jadi saya curiga juga bakal diambil dulu secara ya, cari konfirmasi aja ya. Kemarin juga begitu, di sini banyak stop loss diambilin. Ini juga sebuah liquidity, ada double top ini ya, walaupun nggak persis, tapi saya pikir ini sebuah equal high. Ini juga akan dimakan dulu sebagai bahan bakar, kemudian dia akan melanjutkan harganya itu entah ke bawah atau entah ke atas ya, we never know. Tapi secara gambaran garis besar, secara makro ya, beberapa saya juga sudah berdiskusi dan saya juga beberapa melihat beberapa pandangan dari para analis dan berita-berita di dunia. Saya pikir memang emas ini akan agak sulit ya untuk turun dalam waktu dekat, ini masih akan rally ya. Tapi makanya ini kemarin secara market structure ini sebenarnya sudah mulai bearish, tapi kok masih akumulasi di area situ-situ hampir 3 bulan bahkan. Dan ini kompresinya daily-nya itu seperti itu. Coba dilihat daily, kompresi daily-nya itu kayak gini. Ini kompresi semua. Aduh, ya sudah. Nah, di 4 jamnya ini sebenarnya saya melihat juga masih belum sinyal sell sinyal bearish ini juga masih belum dibatalkan gitu ya. Belum batal, artinya masih valid gitu, masih valid. Tapi ya melihat indikasi-indikasi begini ya, saya pikir kita nggak bisa memandang gegabah bahwasanya ini akan lanjut menjadi break of structure. Ingat waktu kemarin juga gitu kan, di H4 juga chance of character dibalas chance of character. Jadi patokan untuk time frame yang besar yaitu secara smart money concept juga sekarang tidak selalu ya, tidak selalu. Jadi ini hanya sebuah pandangan atau sebuah pertimbangan bahwasanya menggunakan metode ini kita bisa mendapatkan arahnya harga itu bakal kemana, kemudian dari pergerakannya itu area-area penting kita untuk entry itu ada di mana, itu kita bisa gambarkan ya secara chart gitu. Nah, di 1 jamnya coba kita lihat apakah ada area yang bisa kita tandain sebagai area entry gitu ya. Oke, kemarin ketika turun NFP ini diambil sebagai inducement ya di H1 internalnya, kemudian ini sebuah liquidity, kemudian dia break of structure sudah
selama sebentar, kita akan coba marking ya untuk inducementnya terakhir, calon inducementnya itu berada di situ di harga 2700.40 itu akan menjadi validasi high ya. Ketika ini apa namanya diambil, maka high-nya sudah valid. Kita akan coba entry di area pentingnya di area bawah ya. Coba kita akan asumsikan bahwa saya itu diambil harganya. Area mana saja yang akan kita jadikan sebuah area entry buy kita. Kemarin area entry juga nggak dapat ya, nggak diambil. Saya pikir masih banyak ya di sini, masih ada beberapa di sini di level 62 dan 705 ini ada area penting ya. Di sini menjadi order block ya. Ini order block diikuti dengan imbalance, itu menjadi area penting untuk entry ya, di sekitar 2682.71. Tapi ini harus diambil inducementnya dulu ya. Tapi kalau misalkan inducementnya belum diambil ya, belum valid setup ini ya. Jadi masih ada di 79. Saya pikir ini sudah nggak fresh lagi, sudah diambil order blocknya. Ini sudah pernah dikunjungi. Nah, ini satu-satunya area penting yang akan saya jadikan sebuah. Kemarin kan juga di sini juga, tapi belum diambil di 2683-an ya. 2683.90 itu menjadi area entry atau order block atau point of interest buy kita ya. Masih ada. Hari ini kan penutupan minggu ya, 300 pips. Apakah turun dulu sampai ke sana ya? Kita akan coba cari tahu. Kalau misalkan kita sell ya, kita cari untuk counter trend. Artinya kita sadar bahwasanya kita cari retracement ya. Misalkan ternyata setup counter trend gagal ya, apa boleh buat. Jadi kita harus batasi resikonya ya, kalau mau sabar ya nunggu aja, berarti kita nggak akan trade dulu gitu. Jadi hari ini kan hari Jumat ya, penutupan weekly, kemungkinan besar, dan saya nggak melihat adanya sebuah news release ya, tidak ada. Jadi hari ini tidak ada news. Terakhir itu semalam ya, bad news USD ya, terhadap indeks dolar mengalami sebuah koreksi. Di emas masih rally ya, artinya ini akan melanjutkan kenaikannya. Di sini hanya sebuah ya, bisa dibilang reaksi saja. Jadi di sini kita akan cari reaksinya untuk kalau misalkan mau sell. Coba kita turunkan di M15, apakah ada konfirmasinya ya? Ada. Ini di sini menjadi inducementnya belum sebentar, apakah sudah diambil? Oh sudah guys. Bentar. 396174. Oke, sudah diambil. Ini inducement di M15. Kalau di time frame kecil ini change of character nih biasanya. Bentar. M3 ya. M3 2723 DCA. Ada DCA di situ ya. Di M3 strukturnya ada apa? Ke M1 ya, biar lebih banyak informasi yang kita dapatkan. Biasanya kalau di time frame besarnya inducement, time frame kecilnya itu change of character gitu. Ini oke, inducement bos. Oke, inducement. Ini inducement lagi. Kemudian ini bos. Bos di situ, cok di sini. Tapi ini M1 ya. Oke, change of character M1 semalam itu jam berapa ya? Jam 12, setengah 1 malam. Saya lihat kalau kita jam 12 malam itu pergerakannya itu biasanya itu antara bottomnya atau paling uppernya. Jadi kalau di sana mungkin kan siang ya,
sore gitu. Di Amerika maksud saya. Nah, di sini kita sudah melihat ada change of character atau perubahan struktur di M1. Apakah sudah ambil inducement? Oh, wait a minute. Nih, bos dapat bos, kemudian ini sih berada di area premium di M1. Ya, bisa entry sell sih, targetnya nggak banyak tapi ya cukup berisiko. Di M1 30 pips males banget. Coba di M3 aja. Oke, di M3 dulu ya. M3, oke, kita hapus dulu biar kita bisa lihat lagi. Oke, ikut sama nih, hampir mirip. Oh, ini masih liquidity semua. Di sini menjadi bosnya, menjadi validasi. Ini jadi low validnya, apakah sudah diambil? Oke, low valid sweep liquidity sweep. Ada kesal sih. Coba di M5. M5 sama di atas menjadi bos. Udah bos di sini. Tunggu aja nih kalau di M5. Kalau di M1 sih udah bos ya. Di sini menjadi area entry sell. Itu resikonya di sini dibatasi. Ya ditunggu aja lah di M5. Kalau misalkan mau sell, ini break dulu ya, biar lebih kuat momentumnya, biar cari ada body break ya. Kalau nggak ada body break, nanti malah dibawa ke atas lagi gitu. Ya kalau misalkan di sini nanti akan ada break of change of character, adanya break body candle ya, ini adalah level atau order block yang kita akan pantau sebagai area entry sell. Area entry sell tuh untuk retrace ke bawah ya, di artinya ini kan sebenarnya di zona premium. Jadi kalau sell pun sebenarnya ini ada alasan yang memang masuk akal gitu ya. Kemudian di H1 nya tadi terlihat bahwasanya sudah ambil inducement ya. Jadi nanti kita harapkan harga ini akan retrace menuju area point of interest untuk cari lanjut buy lagi gitu ya, cara berpikirnya gitu. Oke, jadi mungkin itu aja ya untuk hari ini. Analisa hari ini agak cukup panjang ya. Jadi kita hanya menggambarkan area-areanya ya, mudah-mudahan bisa memberikan pandangan buat teman-teman ya, memberikan manfaat, dan saya doakan teman-teman juga mendapatkan profit yang maksimal. Yang belum subscribe silahkan subscribe dan klik like, komen, lalu share ke semua sosial media teman-teman, lalu nyalakan loncengnya agar mendapatkan update notifikasi video terbaru dari kami. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai, dan akhir kata see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.